Halo semuanya. Oke, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Tahu nggak kalau kalian lagi cari cara paling efisien lah buat paham teknologi baru, kalian udah ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal bongkar habis perubahan gila-gilaan soal cara kita bikin software. Kita bakal lihat gimana Google AI Studio 3.0 ini ngerubah total konsep vibe coding. Dari yang tadinya cuma ngetik kaku di kotak teks, sekarang jadi visual app builder yang interaktif abis. Ini tuh jujur aja revolusi yang keren banget. Dan kita bakal bedah tuntas langkah demi langkah supaya kalian bisa langsung gas cobain habis ini. Nah, buat rute perjalanan kita hari ini gampang aja. Kita bakal bahas era baru di luar kotak prompt, cara ngakalin blank page syndrome, beresin desain AI yang biasanya kaku, fitur tunjuk klik dan edit yang super praktis. Terus ngebahas alur kerja visualnya secara utuh. Terakhir, pastinya ada reality check buat kita-kita para developer. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Lebih dari sekedar kotak prompt, evolusinya Google AI Studio. Bicara soal evolusi, Google tuh baru aja ngeluarin update full stack yang masif banget, dan ini beneran ngubah aturan main. Kalau di era lama, kita kan biasanya cuma ngetik, tolong bikinin komponen React dong, terus ya udah kelar. Tapi di era baru ini, wow, tujuannya sekarang adalah alur dari prompt langsung ke production. Bayangin aja, dengan integrasi native ke Gemini, Firebase, dukungan database, Auth, sampai Cloud Run, Google bener-bener ngejadiin AI Studio ini alat tempur produksi penuh. Mereka jelas banget lagi unjuk gigi buat nyaingin builder lain kayak Lovable atau Bolt. Terus gimana dong kalau kita malah stuck, bingung mau mulai dari mana? Nah, kita masuk ke bagian kedua, mengatasi halaman kosong dengan kehadiran si tap-tap-tap. Poin utamanya tuh gini. Tap, 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 ini pada dasarnya adalah fitur autocomplete buat prompt kita. Sering kan ya pas buka AI Studio kita cuma punya ide abstrak yang masih ngawang di kepala. Nah, game ini bakal bantuin ngelengkapin prompt itu jadi sesuatu yang jauh lebih terstruktur. Fitur ini benar-benar jadi obat mujarab buat sindrom halaman kosong yang, jujur aja, pasti sering banget kita alamin kan? Jadi kita punya fondasi yang jauh lebih kokoh sebelum si AI ini nulis sebaris kode pun. Coba deh pikir, kalau kita cuma ngetik bikinin dashboard, hasilnya ya pasti bakal generik dan ngebosenin banget. Tap-tap-tap ini secara otomatis bakal ngisi detail-detail krusial, kayak struktur aplikasinya, arah desainnya mau kemana, sampai tipe data apa aja yang mungkin mau kita tampilin. Keren kan? Tapi tunggu dulu. Meskipun ngebantu banget, jangan cuma asal telan mentah-mentah ya. Kita tetap wajib ngecek dan ngedit prompt akhirnya. Kecuali kalau kalian mau AI-nya bikin sesuatu yang benar-benar di luar kendali. Nggak mau kan? Sip, prompt awal udah beres. Tapi biasanya masalah baru muncul di tampilan visual kan? Mari kita lanjut ke bagian ketiga, memperbaiki desain AI yang generik dengan cara mengarahkan sambil ngebangun. Coba dengar kutipan yang satu ini. Tampilan vibe coded yang sangat mudah dikenali. Saya yakin nih, banyak dari kalian yang senyum-senyum sendiri dengarnya. Kalau kalian sering mainan AI App Builder, pasti udah hafal banget di luar kepala sama tampilan khas ini. Dashboard yang super standar, gradien warna yang itu-itu aja, card UI yang bentuknya seragam semua. Rasanya kayak bosenin banget gak sih lihat yang begitu terus? Nah, ini dia bedanya. Dulu tuh prosesnya asli bikin capek. Kita harus nungguin AI-nya beres bikin satu aplikasi utuh, ngelihat hasilnya yang kaku, terus baru deh nyuruh dia rombak ulang dari awal. Makan waktu banget. Tapi sekarang dengan fitur desain previews yang baru, kita bisa milih tema custom dan langsung ngarahin visualnya pas aplikasinya lagi dibikin sama Gemini. Jadi kita nggak cuma duduk diam nungguin, kita yang pegang kendali, kita yang nyetir prosesnya. Ini benar-benar ngemat banyak waktu apalagi kalau kalian lagi ngebut bikin MVP atau landing page. Dan ngomong-ngomong soal hemat waktu, update tanggal 5 Mei dari Logan bawa kita ke fitur yang paling bikin penasaran. Bagian keempat, tunjuk, klik, dan edit. Ini dia manipulasi UI secara langsung. Banyak yang nyebut ini edit mode. Berdasarkan breakdown dari Omar, ada 3 jurus andalan di sini. Pertama, ada integrasi Nano Banana. Ini ngemungkinin kita buat ngegenerate aset gambar langsung di dalam interface-nya. Praktis banget. Kedua, sekarang kita bisa langsung ngegambar, ngasih coretan anotasi, dan milih elemen UI persis di layarnya. Dan yang ketiga, alur buat unggah gambar, kayak dari tangkapan layar, langsung jadi aplikasi, itu sekarang jauh lebih mulus. Kemampuan buat ngedit gambar berkali-kali tanpa keluar dari alur kerja ini, gila sih, powerful banget.
Suka banget sama kutipan ini. Ini lebih mendekati bagaimana orang sebenarnya memikirkan UI. Bener banget kan? Daripada kita ngetik prompt yang panjang dan ribet kayak, tolong dong tombolnya digedein dikit terus geser ke kiri, yang ujung-ujungnya malah ngerusak layout sehalaman. Sekarang kita tinggal klik aja tombol yang kekecilan itu, terus perbaikin langsung. Gambarnya kurang pas, tunjuk aja, terus suruh Gemini ganti. Pendekatan ini tuh terasa jauh lebih natural karena ya, memang begitulah cara otak kita memproses desain visual sehari-hari. Oke, sekarang mari kita susun semua kepingan puzzle ini. Bagian kelima, alur kerja visual yang baru. Jadi beginilah alur kerja visual yang sekarang ditawarin sama AI Studio. Kita mulai dari ide kasar ya kan? Terus biarin fitur tap-tap-tap tadi yang ngelengkapin dan nyempurnain prompt kita otomatis. Nah, pas si Gemini lagi sibuk ngebangun aplikasinya, kita bisa langsung milih pratinjau desain buat nentuin estetika visualnya mau kayak gimana. Dan terakhir, kita tinggal pakai edit mode buat moles-moles dikit, nyesuaiin UI sama asetnya secara langsung. Gampang banget kan? Ini jelas jauh lebih terstruktur dan superior dibanding sekedar chatting sama AI di kotak teks sambil berharap dia ngerti selera kita. Biarpun semua ini terdengar keren banget, kita harus tetap realistis ya teman-teman. Masuk ke bagian terakhir kita, realita bagi para developer. Prototype versus produksi. Sumber kita tuh mengasih peringatan keras soal ini. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah asal deploy apapun yang dibikin sama AI, terus langsung kalian cap itu siap rilis atau production ready. Sebagai developer profesional, kalian tetap wajib narik kodenya ke GitHub dan periksa semuanya manual. Pastiin autentikasinya aman, cek jangan sampai ada API key yang bocor, dan tolong banget, audit aturan keamanan Firebase kalian. Oh, satu lagi yang gak kalah penting, pantau terus tagihan Cloud Run sama API kalian. Bikin aplikasi pakai AI emang cepat kilat, tapi kalau nggak hati-hati, wah tagihan cloud kalian bisa bengkak parah nggak karuan. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Dengan semua kemudahan visual ini, mulai dari si tap-tap-tap sampai edit mode yang interaktif banget itu, apakah alat AI kayak Google AI Studio ini pada akhirnya bakal bener-bener ngegantiin peran developer? Atau jangan-jangan ini cuma bakal jadi alat super canggih buat bikin prototipe aja? Menarik ya buat dipikirin. Ini realita baru di dunia software development yang pasti bakal terus berkembang. Oke deh, makasih banget udah ikut bedah materi bareng saya hari ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita berikutnya.